Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Budi Purwanto dalam acara Ngabuburit Sesarengan Ngawasi. Kali ini spesial, saya bersama Ibu Umi Nuamah. Ibu Umi sehat, Bu? Alhamdulillah sehat Mas Budi. Ya. Sehat Mas Budi. Alhamdulillah, Bu, sehat. Kalau nggak sehat saya nggak jadi host kali ini, Bu. Iya, betul. Bu, kita hari ini sesuai dengan tema yang diberikan panitia, kita hari ini membahas refleksi penyelesaian sengketa pada pemilihan tahun 2024. Mungkin Bu Umi bisa memberi gambaran dulu, Bu, atau tausiah dulu juga boleh, Bu, sebelum kita masuk ke intinya, Bu, mengenai refleksi ini. Oh iya, baik Mas Budi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah suci Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini sudah ke-12 kalau nggak salah ya. Iya, hari ini ya puasa ke-12. Ya, puasa ke-12 ya. Ini rasa-rasanya sudah seperti lihat apa namanya, karet itu sudah seperti kayak lihat mie. Jadi mie-nya langsung mau dimakan begitu ya. Jadi sudah agak mulai melemah gitu ya. Tetapi saya rasa ini momen yang bagus di Ngabuburit ini. Ngabuburit pengawasan dengan tema refleksi gitu, karena ini cocok pas momennya dengan Ramadan ini juga bagian dari refleksi. Kalau kita lihat refleksi itu kan sama saja dengan muhasabah ya, atau kalau bahasa orang Islam biasanya muhasabah, atau bisa juga disebut dengan evaluasi diri. Evaluasi ya, Bu? Iya. Okay. Ini cocok dengan surat dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, sedikit ya Mas, nggak apa-apa boleh, ya? Boleh Bu, boleh sekali Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini ada satu kalimat di situ, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Artinya bahwa hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk yang akan datang. Artinya apa yang sudah dilakukan ini harusnya dievaluasi. Untuk apa? Untuk perbaikan yang akan datang. Saya rasa ini cocok Mas temanya. Berarti kesimpulannya tema kita cocok, Bu, ya? Iya. Apalagi dibahas di bulan Ramadan. Betul. Jadi refleksi penyelesaian sengketa pada pemilihan 2024 ini harusnya menjadi perbaikan pada pemilihan yang akan datang. Oke, baik Bu Umi. Terima kasih Bu tausiahnya. Hanya mengutip sedikit aja. Mungkin sebelum kita langsung masuk ke penyelesaian sengketanya, Bu, ya, mungkin biar sahabat Bawaslu juga tahu gitu, bagaimana sih Bu pengawasan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Mungkin bisa jelaskan dulu, Bu, di sana. Oke, Mas, kalau kita bicara pengawasan berarti kita mengikuti tahapan-tahapan pemilihan itu menjadi tugas Bawaslu. Jadi pengawasan seluruh tahapan itu harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu. Jadi mulai ketika pemutakhiran data pemilih, kemudian pencalonan, sampai kemudian penetapan hasil pemilihan itu menjadi kewajiban dari Badan Pengawas Pemilu, dalam hal ini adalah pengawasan. Kalau kita lihat di Undang-Undang Pemilihan, tugas Badan Pengawas Pemilu itu paling tidak ada 4. Satu, dari pencegahan. Jadi setiap tahapan itu selain pengawasan kita juga melakukan pencegahan dulu. Kemudian yang kedua adalah pengawasan di seluruh tahapan pemilu. Yang tadi saya sampaikan dari pemutakhiran data sampai kemudian di akhir gitu ya. Selain itu yang menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu adalah penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, secara umum pada pengawasan pemilihan 2024 di Kabupaten Semarang kemarin baik-baik saja ya Mas ya, karena memang kita menguatkan pencegahan. Kalau saya sampaikan bahwa pencegahan itu adalah pengawasan yang baik ya, pengawasan yang optimal begitu. Itu sudah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu di seluruh tahapan pemilihan 2024 kemarin. Kayaknya itu cocok sesuai dengan buku yang ada di depan kita ini. Iya. Mencegah gitu. Betul, ya mencegah. Karena dengan mencegah itu yang misalnya orang ada keinginan untuk melanggar gitu. Iya. Karena kemudian kita mencegah pencegahannya kita kuat ya.
itu orang yang punya niatan. Kalau kita lihat al-umuru bima qasidiha begitu ya. Setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Orang punya niat mau melanggar, tapi kemudian ini kalau dalam Islam ya, orang mau niat melanggar tapi belum sempat dilakukan itu nggak dapat dosa itu Mas. Nah ini misalnya orang mau melanggar tapi kemudian dicegah oleh Bawaslu yang kemudian akhirnya dia tidak jadi melanggar, itu jauh lebih baik begitu daripada kita nggak ada pencegahan, dia melakukan pelanggaran, kita biarkan akhirnya dia melakukan pelanggaran dan akhirnya melakukan dosa gitu. Nah makanya cocok sebetulnya kalau kita dengan refleksi ini pencegahan itu ternyata memiliki dampak yang kuat, dampak yang penting dalam proses tahapan pemilihan ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan adil. Jadi kita upayakan optimalkan pencegahan Bu ya. Betul ya. Mungkin tadi belum disampaikan Bu, pencegahannya itu bentuknya apa aja mungkin Bu? Iya. Kalau bicara pencegahan itu sebenarnya cukup banyak ya Mas ya. Kita ada yang namanya pemberian imbauan di dalam setiap kegiatan atau tahapan. Misalnya saya contohkan pada tahapan kampanye begitu ya, atau tahapan pencalonan aja yang mungkin ada kaitannya dengan penyelesaian sengketa. Setiap tahapan di dalam pencalonan kepala daerah ya, itu kan kita selain pengawasan secara langsung, kita juga memberikan pencegahan supaya apa? Tidak terjadi pelanggaran. Misalnya soal syarat calon. Syarat calon itu kan cukup banyak, mulai dari ijazah, kemudian KTP dan lain sebagainya. Semua syarat itu harus sesuai dengan apa yang ada di PKPU ya, yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu kita pastikan bahwa calon ataupun KPU sendiri sebagai penyelenggara pemilu itu mentaati apa yang menjadi peraturan itu. Nah, kita sebagai Bawaslu ini memberikan imbauan, silahkan di dalam setiap pelaksanaan tahapan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari awal betul. Saat akan mulai tahapan pendaftaran kita sudah menyampaikan imbauan. Betul, iya. Kemudian setelah para calon menyampaikan berkas dokumen pendaftarannya, kita pengawasan. Iya, kita pengawasan. Benar nggak sih bahwa syarat-syarat itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Sebelumnya kita pencegahan, ini harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketika sudah pencalonan, sudah pendaftaran begitu, benar nggak ini syarat-syaratnya? Nah di tahapan pencalonan itu kan ada perbaikan, Mas. Ada perbaikan administrasi ya. Misalnya ada yang belum sesuai atau tidak sesuai, itu kan biasanya nanti tertulis BMS ya, belum memenuhi syarat. Nah itu nanti kami memberikan atas nama Bawaslu memberikan masukan atau saran perbaikan kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu terkait dengan syarat. Misalnya itu salah satunya. Oke Bu. Ya, pencalonan itu kan salah satu jadi potensi besar sengketa. Nah, Bu. Seringnya begitu. Ya, mungkin bisa digambarkan Bu, kemarin itu bagaimana Bu potensi sengketanya Bu pada pencalonan? Iya. Kalau saya sedikit ini Mas evaluasi pada gugatan kemarin di Mahkamah Konstitusi di akhirnya terjadi pemilihan suara ulang dan juga ada diskualifikasi calon. Itu hampir rata-rata itu dari proses pencalonan. Jadi syarat calon yang kemudian tidak terpenuhi atau syarat calon yang kemudian dia lolos ya sampai kemudian dia jadi calon, yang kemudian ada lawannya yang kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan MK akhirnya memutuskan bahwa harus ada pemungutan suara ulang atau kemudian ada diskualifikasi. Dan ini yang menurut saya menjadi hal yang penting, artinya bahwa pencegahan dan penguatan pengawasan di dalam proses pencalonan ini dikuatkan. Kalau misalnya ada yang ada persoalan di situ, misalnya tidak sesuai atau keberatan ya, paslon merasa keberatan dengan syarat ataupun dengan peraturan yang ada, ini kan dia bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu begitu. Misalnya soal yang sering terjadi itu memang pada tahapan pencalonan yang sengketa itu antara
peserta pemilihan dengan penyelenggara ya. pemilihan. Misalnya dia kemudian tidak diloloskan oleh KPU karena ada sesuatu hal terkait dengan syarat calon misalnya atau syarat pencalonan, kemudian akhirnya dia tidak diloloskan oleh KPU. Ya, dia bisa mengajukan keberatan atau mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu. Ini kan masih tahapan prosesnya, proses di pemilihan. Jadi harusnya itu bisa dilakukan oleh para peserta, misalkan memang mereka hanya dirugikan. Iya, ketika hanya dirugikan dia bisa mengajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilu. Untuk konteks Kap Semarang kemarin, gambarannya mungkin bisa. Oke. Ya, kalau kita lihat kemarin di Kabupaten Semarang ini memang Kabupaten Semarang itu adem ayem sama seperti orangnya ya. Kayak Mas Budi ini orangnya adem gitu ya. Di bawah AC bukan? Nah, kemarin di Kabupaten Semarang kalau kita lihat tidak hanya pada tahap pencalonan itu sebetulnya ini ya Mas ya. Mulai dari pencalonan perseorangan. Iya. Ya. Pencalonan perseorangan ini juga berpotensi terjadinya sengketa. Begitu. Tapi kebetulan kemarin Kabupaten Semarang tidak ada calon perseorangan ya, sampai kemudian bakal ya selesainya untuk pencalonan perseorangan itu nggak ada satupun yang mendaftar ke KPU sebagai bakal calon untuk perseorangan, tidak ada satupun begitu. Sehingga potensinya ada tapi akhirnya kan nggak ada sengketa, memang nggak ada gitu. Kemudian yang yang kedua biasanya pada potensi sengketa ini pada penetapan calon. Penetapannya Iya, penetapan calon karena kan akhirnya nanti muncul yang namanya SK ya. Salah satu syarat bisa mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu itu harus ada yang namanya objek sengketanya itu berupa keputusan. Nah, ini bisa berupa surat keputusan SK ataupun bisa berupa BA, acara gitu. Cuma memang ini ada yang sedikit berbeda Mas. Kalau yang di Bawaslu itu bisa SK atau BA, tetapi misalnya dia keberatan di Bawaslu-nya, dia merasa masih keberatan hasil putusan Bawaslu, dia masih keberatan lagi misalnya, kan tindak lanjutnya adalah ke PT TUN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tapi di PT TUN itu hanya objek sengketanya itu hanya berupa SK. Tapi kalau di penyelesaian sengketa di Bawaslu, orang mengajukan permohonan objek sengketanya adalah SK dan BA. Nah, ini biasanya munculnya SK dan BA adalah pada tahapan penetapan. Oh, oke. Baik Bu Umi. Tadi Bu Umi menyinggung ada sengketa proses, juga menyinggung sengketa hasil. Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat Bawaslu Bu, biar tahu jelas bedanya Bu. Iya, benar Mas ini. Biasanya orang bingung. Sengketa itu langsung pikirannya langsung ke Mahkamah Konstitusi ya biasanya ya. Iya, sahabat Bawaslu bahwa begini ya. Bawaslu itu mendapatkan tugas dari undang-undang ya. Punya kewenangan, bukan tugas ya, kewenangan Bawaslu salah satunya adalah menyelesaikan sengketa proses. Jadi yang dimaksud dengan sengketa proses itu adalah sengketa yang terjadi pada saat tahapan pemilu atau pemilihan. Jadi mulai saat misalnya pemutahiran data, pencalonan sampai kemudian penetapan hasil, tapi di situ masih masuk di dalam tahapan ya, masih masuk di dalam tahapan. Tetapi kalau kemudian sengketa hasil itu adalah sengketa yang terjadi karena dia ada persoalan yang terkait dengan hasil, dia tidak bahasanya Mas ya, sesuai dengan tidak sesuai dengan keinginannya begitulah, merasa tidak mendapatkan keadilan begitu, kemudian dia mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi adalah sengketa hasil, jadi prosesnya adalah setelah tahapan selesai, pemungutan suara selesai, dia merasa keberatan, dia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau pada saat proses sampai misalnya pada tahapan pencalonan, dia mengajukan sengketanya ke Badan Pengawas Pemilu. Itu pun kalau masih dari hasil putusannya Bawaslu masih keberatan lagi, dia masih punya
satu langkah lagi yaitu ke petitum. Bedanya kalau pemilihan adalah ke petitum, kalau pada saat pemilu adalah ke petun, Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik Bu Umi, jadi kita dari awal membicarakan sengketa itu ya, sengketa dan juga PIC, Divisi Penyelesaian Sengketa itu di pencalonan. Selain itu Bu, Divisi Penyelesaian Sengketa itu ada kegiatan-kegiatan apa Bu yang telah dilakukan selama periode pemilihan 2024 ini? Oke. Terima kasih Mas. Ini pertanyaan ya. Ini mungkin juga jadi gambaran masyarakat ya. Sahabat Bawaslu sebenarnya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu apa aja sih gitu ya. Selain pengawasan, mungkin orang mengiranya bahwa tugas Bawaslu itu pada tahapan kampanye, mengawasi kampanye tok. Padahal tugas Bawaslu itu ya sejak awal tahapan itu dimulai, pemutahiran data pemilih misalnya. Itu sudah dimulai sejak awal, soal data-data yang nantinya akan masuk dalam DCT misalnya, itu sudah sejak awal. Nah ini penting sekali sahabat Bawaslu tahu bahwa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu khususnya untuk divisi penyelesaian sengketa, selain ngurusi penyelesaian sengketa apa sih gitu, termasuk ini satu rangkaian divisi hukum dan penyelesaian sengketa, termasuk kita juga mengkaji regulasi ya, mengkaji peraturan perundang-undangan. Kemudian selain menjadi PIC-nya pengawasan tahapan pencalonan, tugas dari divisi penyelesaian sengketa adalah persiapan misalnya terjadi PSU. Oh iya. Jadi bentuk-bentuk persiapan. Ya, jadi termasuk sebelum persiapan itu kita penguatan pencegahan supaya tidak terjadi pemungutan suara ulang. Nah, ini penting Mas. Karena ketika terjadi pemungutan suara ulang itu selain biaya yang dikeluarkan juga mahal juga, SDM, penyiapan SDM juga itu menjadi persoalan tersendiri. Dan kadang-kala dari sisi politik ya itu juga menjadi tidak nyaman gitu. Nah ini kita penguatan terhadap pencegahan supaya tidak terjadi PSU, termasuk penguatan kepada pengawas kita, bagaimana mereka mencegah supaya tidak terjadinya pemungutan suara ulang, terutama pada tahapan pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara. Karena kan munculnya PSU setelah itu. Nah itu kita ada penguatan di situ. Itu termasuk bagian yang menjadi tugas dari sengketa. Dan satu lagi Mas adalah penyiapan segala hal hasil pengawasan kita, dokumentasi seluruh hasil pengawasan kita siapkan dengan baik. Ini kalau kemudian tiba-tiba ada pengajuan permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, PHP, perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Karena apa yang menjadi keterangan dari Bawaslu ini menjadi sangat penting ketika di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ini bagian dari yang dilakukan oleh divisi sengketa. Selain itu, divisi penyelesaian sengketa ini juga memberikan penguatan terhadap pengawas kita ad hoc. Karena Panwascam, pengawas tingkat kecamatan itu kita beri mandat untuk menyelesaikan sengketa di tingkat kecamatan. Nah, kalau SDM-nya ini tidak atau kurang ya, SDM-nya kurang di dalam memahami penyelesaian sengketa, terutama di dalam memimpin musyawarah penyelesaian sengketa, ini kok tidak mumpuni ya, nanti khawatirnya adalah justru terjadinya sengketa menambah sengketa. Maka kita ada penguatan SDM pengawas kita, jajaran kita baik di Badan Pengawas Pemilu mulai dari pimpinannya itu juga sudah dilatih menjadi mediator. Kemudian untuk SDM panitia, ya panitia itu kan dari sekretariat. Kemudian jajaran Panwascam untuk menyelesaikan sengketa antar. Selain itu, ya kita untuk penguatan SDM itu adalah dengan simulasi. Dan pastinya koordinasi dengan KPU sebagai bentuk pencegahan, juga koordinasi dengan stakeholder, baik itu di partai politik ataupun dari peserta pemilihan. Saya rasa itu. Itu rutin kita lakukan Bu ya? Ya, selama tahapan, iya betul. Kemarin ya, setiap tahapan itu bagian dari pencegahan supaya tidak terjadi sengketa. Oke Bu.
kita kembali lagi ke penyelesaian sengketa yang di Kabupaten Semarang Bu ya. Yeah. Selama tahapan pemilihan 2024 ada sengketa di Kap Semarang. Tadi kan bilangnya adem, damai, gitu kan. Nggak tahu ini kalau saya lihat masyarakat Kabupaten Semarang tuh orangnya adem gitu ya, adem, nggak seneng konflik kelihatannya. Pokoknya istilah itu persoalan itu diselesaikan gitu, nggak pingin masalah itu nggak selesai gitu ya. Ini kayaknya masyarakatnya memang asik gitu ya, masyarakat Kabupaten Semarang. Jadi seneng ya jadi orang Kabupaten Semarang begitu. Kalau berbicara soal penyelesaian sengketanya di Kabupaten Semarang sejak 2019 kemarin, pemilu tidak ada, pemilu 2019 tidak ada pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu. Alhamdulillah itu ya. Walaupun potensi juga ada sebenarnya ya. Sebetulnya di lapangan. Jadi setiap tahapan itu pasti ada potensi sengketa itu pasti ada. Baik itu sengketa antar peserta ataupun sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu pasti ada. Karena hal-hal sebetulnya yang dipersoalkan kadang-kala hal-hal kecil gitu. Iya. Ya. Tetapi 2019 nggak ada, pemilihan 2020 juga tidak ada. Dan kemarin di pemilu 2024 juga tidak ada permohonan sengketa ke Bawaslu, termasuk sampai di pemilihan 2024 untuk yang sengketa antara peserta dengan penyelenggara itu nggak ada Mas, nggak ada yang mengajukan permohonan ke Bawaslu, tapi ada satu sengketa antar peserta. Sengketa antar peserta. Jadi peserta pemilihan dengan peserta pemilihan ini ada satu yang merasa dirugikan. Nah, kemudian dia mengajukan sengketa ke Bawaslu begitu. Jadi yang sengketanya dengan KPU nggak ada. Oh, berarti sengketa antar itu terjadi di pemilihan Bu ya? Iya, 2024. Pemilihan 2024. Untuk yang sengketa antara peserta pemilihan dalam hal ini calon bupati wakil bupati Kabupaten Semarang dengan KPU nggak ada. Sampai berakhirnya tahapan nggak ada. Nggak ada yang mengajukan permohonan. Nggak ada yang mengajukan permohonan. Kemudian pada saat tahapan kampanye ada pengajuan permohonan sengketa antar. Sengketa antar itu berarti antara calon bupati yang satu dengan calon bupati yang lain, dan terkait dengan objek sengketanya itu terkait dengan alat peraga kampanye. Iya, mungkin bisa diceritakan sedikit Bu, mungkin biar sahabat Bawaslu tahu gitu. Jadi itu ya, kalau Bawaslu itu punya kewenangan menyelesaikan sengketa proses, baik sengketa antara peserta dengan penyelenggara dan sengketa antar peserta. Nah, kalau yang sengketa antar peserta ini terjadi pada tanggal 30 September Mas. 30 September itu masa kampanye. Masa kampanye, masuk masa tahapan kampanye itu di Tuntang. Di Seraten itu ada alat peraga kampanye paslon 02, dalam hal ini adalah Pak Yarmuji, Pak Nurhuda dengan Pak Yarmuji, atau biasa disebut dengan Haji begitu. APK-nya tertutupi oleh paslon 01. Dalam hal ini adalah Pak Agustin Nugroho dan Bu Arifah begitu. Nah, itu tertutupi sehingga dari paslon 02 merasa dirugikan karena APK-nya ditutupi oleh paslon 01. Balihonya tertutupi Bu ya. APK alat peraga kampanye berupa baliho ya, komplitnya itu. Yang ada di Desa Seraten. Kecamatan Tuntang. Nah, itu karena merasa dirugikan hanya mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Bawaslu. Terus penyelesaiannya gimana Bu itu? Nah, penyelesaiannya ya ini tadi balik lagi. Karena masyarakat Kabupaten Semarang itu tidak suka konflik Mas. Itu malam itu juga selesai. Oh, langsung. Ya, itu malam-malam itu ya. Malam-malam ada yang merasa dirugikan, terus kemudian Bawaslu memberikan instruksi kepada Panwascam karena ini lokusnya ada di Desa Seraten, Kecamatan Tuntang, sehingga kita memberikan wewenang kepada Panwascam Tuntang untuk menyelesaikan, karena itu lokusnya ada di sana dengan kantor Bawaslu agak jauh begitu kan. Tapi tetap didampingi oleh tim dari Bawaslu Semarang, dan benar ketika turun ke lapangan memang APK-nya tertutupi dan nggak lama selesai. Berarti digeser. Jadi APK paslon 01 dipindah.
sehingga nggak saling menutupi lagi. Karena tipikal warga Kap Semarang nggak suka konflik Bu ya. Ya, Ketika ada sengketa langsung selesai. Nggak mau nanti odok-odokan terus ini enggak ini tempatku, terus kemudian yang satunya enggak ini tempatku, enggak. Jadi memang cepat sekali ditemui Panwascam, kemudian ya, digeser Bu. Dan itu selesai. Gitu. Walaupun memang kalau di Bawaslu kan kita ada administrasi yang harus diselesaikan ya, itu semua administrasinya diselesaikan pada esok harinya karena pada malam hari itu sudah terlalu malam gitu ya. Akhirnya terkait dengan administrasinya diselesaikan pada keesokan harinya. Ya. Tapi pada prinsipnya persoalan itu selesai. Dan pada akhir tahapan kampanye nggak ada lagi tuh, nggak ada lagi yang mengajukan permohonan sengketa. Jadi ternyata itu menjadi evaluasi juga bahwa ketika misalnya ada alat peraga kampanye yang sering nutup itu bisa jadi masalah. Dan pada akhirnya nggak ada itu sampai tahapan kampanye selesai, nggak ada lagi permohonan sengketa antar peserta. Iya, berarti minimal ada satu Bu kemarin. Minimal ada satu. Ya, dan itu atas peran Bawaslu dan Panwascam bisa selesai dari tim kampanye pasangan calon. Saya rasa ini penting. Ketika misalnya tim kampanye pasangan calon ini merasa tidak ada rasa toleran, tidak ada rasa saling menghormati, itu susah penyelesaiannya Mas. Jadi ini peran semuanya ya, Bawaslu sebagai pihak yang menjadi mediatornya begitu. Ini tidak akan bisa maksimal penyelesaiannya kalau kemudian pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon itu juga tidak rela gitu. Itu akhirnya nanti Bawaslu harus membuat putusan. Ya, harus membuat putusan ini harus dipindah, itu Bawaslu. Kalau yang kemarin kan tidak, jadi langsung sepakat ya, ada kesepakatan untuk dipindah. Oke Bu, menarik Bu ya tadi mengenai sengketa. Tapi ini udah kalau sengketa tuh nggak menarik Mas, sengketa itu ya menarik lah bukan merugikan sebetulnya. Ya Bu, ini udah jam bentar lagi berbuka Bu. Mungkin pesan-pesan yang disampaikan ke sahabat Bawaslu Bu, biar mau terus menyaksikan channelnya Bawaslu, kemudian mungkin juga pesan untuk biar meningkatkan ibadah kita di Ramadan juga boleh Bu. Oke, terima kasih Mas Budi dan sahabat Bawaslu. Kami sampaikan bahwa saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu baik dari sisi pengawasan secara umum ataupun di divisi penyelesaian sengketa ini menjadi muhasabah kita, menjadi introspeksi bagi kita, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan dan penyelesaian sengketa kita ke depan gitu. Artinya bahwa Bawaslu ini masih punya peran penting di dalam proses pengawasan tahapan pemilihan. Bukan berarti karena baru rame-rame itu bukan itu. Tapi memang keberadaan Bawaslu saya rasa kami sendiri yang ada di dalam ini penting, dan ini menjadi autokritik juga, menjadi evaluasi bagi kami. Apakah betul hasil pengawasan kami kemarin sudah maksimal atau belum gitu. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, ini menjadi hal yang sangat vital. Artinya bahwa dengan penguatan pencegahan, kalau tadi saya sampaikan pencegahan itu tidak hanya dilakukan sebelum, tapi pencegahan itu adalah pengawasan yang optimal. Jadi, pencegahan adalah pengawasan yang optimal. Ini quote sore ini kayaknya Bu. Jadi pencegahan adalah pengawasan yang optimal. Artinya apa? Pengawasan kita yang baik, pengawasan kita yang optimal itu bisa menjadi pencegahan. Supaya tidak terjadi pelanggaran. Jangan membiarkan orang melakukan pelanggaran. Jangan membiarkan orang melakukan dosa. Jadi kita tutup mata, ben nanti dia nanti kena pasal ini, masuk pelanggaran, bukan. Kalau Bawaslu adalah pencegahan dilakukan di depan, pengawasan dilakukan dengan pencegahan yang maksimal. Ini akan bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran dan juga meminimalisir terjadinya sengketa. Begitu. Dan bahwa kerja-kerja Bawaslu adalah kerja-kerja demokrasi. Kerja-kerja demokrasi itu tidak hanya pada saat tahapan pemilihan seperti kemarin pada pemilu dan tahapan pemilihan bupati wakil bupati kemarin, tapi pasca itu Bawaslu itu memiliki tugas, yaitu kerja-kerja demokrasi. Kerja-kerja demokrasi ini adalah ya setiap saat, tidak hanya pada tahapan pemilu atau pemilihan. Termasuk saat ini menjadi kerja di Bawaslu, menyampaikan
pengetahuan, menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat, kepada sahabat Bawaslu, bahwa pengawasan partisipatif masyarakat ini memiliki peran penting di dalam sukses tidaknya demokrasi. Ketika masyarakat mulai apatis, tidak peduli lagi dengan proses-proses demokrasi, maka yang terjadi ya nanti demokrasi ini menjadi akan turun dan bahkan bisa jadi runtuh. Jadi harus ada kerjasama semuanya, termasuk dari Badan Pengawas Pemilu, melalui kerja-kerja demokrasi yang dilakukan ini tidak pada saat pelaksanaannya aja, tapi pada saat sebelum, pada saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemilihan. Itu saya rasa penting sekali. Jadi komprehensif. Ya, terima kasih Ibu Umi sudah menyempatkan waktu hadir di acara ngabuburit kita. Semoga menambah wawasan dan juga menambah pahala, karena kan ngabuburit diisi dengan hal-hal yang berfaedah biasanya. Ya, betul. Semoga menambah pahala untuk kita semua. Dan akhir kata, saya selaku host pada ngabuburit kita sore hari ini mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sahabat Bawaslu.